Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sugito selaku Komite SDN Ngepan Rejo, yang terhormat Ibu Nisriyatul Hijjah SPD SD selaku Kepala SDN Ngepan Rejo, yang terhormat Kak Akur Sumirat selaku pembicara dari Yayasan Yatim Mandiri, yang terhormat Ibu Ninda Mukaromah dan Ibu Dewi Mayasari Esos selaku Yayasan Yatim Mandiri, yang terhormat Bapak Musa Mahon SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Ngepan Rejo, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SDN Ngepan Rejo dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan serta ridhonya, sehingga pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 kita dapat berkumpul dalam acara parenting class menjadi orang tua hebat yang mampu memahami tumbuh kembang anak SDN Ngepan Rejo, bekerja sama dengan yatim mandiri dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat acara inti, dan yang terakhir acara penutup. Demikianlah serangkaian acara yang telah saya bacakan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen beliau Ibu Maya Wulandari SPD. Kepada Ibu Maya Wulandari kami persilahkan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Maya Wulandari SPD. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Musa Mahon SPD, mewakili Ibu Nisriyatul Hijjah SPD SD sebagai tuan rumah. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la rabbi sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN Negeri Pantejo, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Mustia Bekerja beserta Bapak Ibu Guru SDN Negeri Pantejo, yang saya hormati para narasumber pada kegiatan hari ini atau Ibu penyaji materi tim dari Yatim Mandiri. Tak lupa kepada Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang juga saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka nyawiji wonten ing papan iki kanthi pinayungan kalayan ing sampun. Maka untuk itu marilah kesyukuran ini kita ungkapkan bersama dengan membaca takbir bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa menjadi suri tauladan kita semuanya, dan juga yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu para rawuh sampun ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten, mohon maaf apabila saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Mohon izin perkenankan untuk mewakili dari Ibu Misriatul Hijab selaku kepala sekolah yang pada kesempatan ini beliau kurang fit, sehingga badhe ngendika matur kepada panjenengan semua mungkin kurang maksimal, kurang sehat memang. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya mewakili beliau dan sama SD Negeri Pantejo mengaturkan sugeng rawuh selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid dan juga khususnya kepada tim dari Yatim Mandiri yang sudah berkenan mengadakan acara bersama-sama dengan SD Negeri Pantejo, yaitu penting memberikan wawasan kepada kita semua dalam mendampingi anak-anak kita, putra putri panjenengan semua, putra putri kita sedoyo, menjadi nantinya sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Maka sekali lagi saya mewakili dari SD Negeri Pantejo punapa beliau Ibu Misriatul Hijab, mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat ramenya untuk kegiatan hari ini mungkin kurang sempurna dengan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun demikian, semoga acara pada hari ini nantinya tetap bisa berjalan dengan rancak lulus raharjo dan eksam dipolo saat teman-teman apa yang disampaikan dari narasumber, ya, dari tujuan kita baik dari SD Pantejo, dari narasumber, dari tim Yatim Mandiri bisa bermanfaat untuk kita semuanya, yang mana sebenarnya untuk
pendampingan ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing, tetapi ini nantinya harapannya agak lebih, karena kita tahu SD kita, SD Negeri Panorejo, alhamdulillah pada sampai saat ini yang sudah juga kita mendapatkan prestasi yang selalu meningkat. Ya. Kita tahu setiap ada event-event perlombaan, ya, Pak Gito selaku ketua komite, kita selalu setiap tahunnya alhamdulillah tetap berpartisipasi mendapatkan juara. Ya. Nah, dengan harapan kita melaksanakan parenting dari yatim mandiri ini, nantinya kita sebagai orang tua juga bisa mendukung, bisa mendampingi, bisa memberikan selainnya orang tua kepada anak sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Maka Pak Tim. Maka monggo kepada Bapak Ibu semuanya selamat mengikuti acara ini sampai paripurna nanti. Okay? Nah, harapan sekali lagi hal ini nantinya benar-benar bisa memberikan lebih manfaat kepada kita yang akhirnya adalah untuk kemajuan anak-anak kita bersama. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti monggo kepada tim untuk memberikan wawasan-wawasan yang mestinya sesuai dengan tujuan dari kegiatan kami. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kata kalau patah yang dilakukan oleh Purwomadjo, Dumugi Wasono, Pematur Pulo, bersama itu Buting, tentang sebab Pematur Pulo, saya itu yang akhirnya saya akhiri. Anu kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Musamahul SPD. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh beliau Bapak Sugito selaku Komite SDN Panorejo. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama monggo kita panjataken raos puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapiten-piten kenikmatan saha kesehatan dumateng kita sedaya sehingga wonten wekdal saat menika wekdal ingkang berbahagia waget makempal pinaringan sehat saking kelas tunggal dumugi kelas 6 yang karena sudah beberapa mungkin kali tahun bagi kirang langkungipun kita mbak boten waget makempal kados menika monggo kita kempalan menika kita ucapaken hamdalah. Nggih mugia penyakit dunia menika amblas sehingga putra-putri kita sedaya saged belajar dengan yang apa kita cita-citakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Misriatul Hijjah, yang terhormat Bapak Ibu tim dari Yayasan Yatim Piatu Mandiri ingkang mangken kula suwun wejanganipun pembelajaranipun kagem kita sedaya, kagem siswa, wali murid, bahkan dewan guru ingkang kula cabang arahanipun. Yang saya hormati rekan-rekan dewan guru beserta staf SD Panorejo, boten kesupen Bapak so Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Sepidah malih sugeng rawuhipun panjenengan. Kula suwun acara menika nggih nyuwun sewu panci nika dinten Jumat ning nggih kula suwun ngantos dumugi tatas nggih sedherekipun kagem kita sedaya ngeten.
Nggih, matur nuwun. Kawula matur atas kerjasamanya kita semua dari wali murid, dewan guru, pemerintah desa dan komite arah onge panke nang pucuk gunung. Sekolahane mepet sawah mewah ning alhamdulillah ting mriko Magelang ki apa nek presane Magelang kon dingkluk. Nggih SD Pangrejo niku tok mencorong. Matur suwun Bapak Ibu guru dan wali murid kerjasamanya kok ngepan juara siji, ngepan juara loro. Matur suwun niku nggih atas kerjasamanya kita semua, dewan guru, siswa, wali murid, pemerintah desa dan komite. Nggih, saya ucapkan selamat bagi yang berprestasi. Nggih, saat janipun Bapak Ibu guru niku mboten milah-milah istilahipun antosipun ngaturi pelajaran niku nggih ingkang berprestasi niku lari-lari ingkang mewakili ngaten nggih. Nggih istilahipun nyuwun sewu kok putra jenengan mboten ngaten ampun cilekaken ngoten mawon nggih. Pokokipun intinipun sekolah Bapak Ibu wali murid mendukung. Nggih kawula namung ngimbau derek nggih panci niki sakniki sampun panci medsos niku pancipun ya pancen kudu kebutuhan nggih nyoba malih kagem putra putri tesih SD kalau wingi daring panci harus menggunakan HP. Kula suwun nggih ora meni dilarang bocah-bocah Arab dolanan HP, kok dilarang ya ketinggalan zaman nggih to. Nggih derek Bapak Ibu selalu memantau putra putri nek wonten dalem. Syukur-syukur kula suwun Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kok nek putranipun arak kondur napa niku mampu upami jemput mboten kok mlebet ing sekolahan matur teng kantor pripun mboten usah teng trempel teng roko mriki nganen bugake putra mangke muter mriki mboten ana napa. Nggih kula suwun nika menika sampun kemajuan zaman nggih ngen belakang musala nika nggih jalan memang sempit terkadang yo make bakul-bakul rada menyempiting jalan nggih derek ingkang ngantar napa niku ngatos-atos ngoten nggih. Nggih derek putra putri nggih dipun awasi antosipun belajar nggih matur nuwun. Wis ora kita nang desa bapakne mbokne yo rewangi gedhang macul nggih ning ampun pasrah bloko yo wis senang sekolah wis nggih derek nggih diawasi. Kalih kula derek niki sekmau abah niki nggih Pak Guru Bu Guru nggih wali murid kok sing etek-etek ngeten niku nek iso teng sekolahan di stop rumiyin ngeten nggih. Nggih niku kula suwun niku wah sangat mengganggu niku mangke nggih. Nggih niku ora apa-apa kula bareng ya dolanan ajar masih teng penyonyo niki teng omah niki saestu niki memang mengikuti zaman ngeten. Nggih daerah nek teng sekolahan nggih daerah Bu Guru ditahan griyen lare beto nggih disimpen griyen ngeten nggih. Kok teng klotek ngeten niku. Saestu kula ya ora muni aja kula ya latihan ngaji teng penyonyo niki ning ora iso malah kalah karo cah SD niku. Jan matur suwun niku dolanan jaman biyen kok diuri-uri malih niku nggih. Mangke adanya niki nggih parenting kelas niki nggih. Monggo kita nggih sajolosipun dewan guru nggih sampun sok kula putra putri alangkah matur suwunipun adanya dari Yayasan Yatim Mandiri menika kula suwun Bapak Ibu dumugi rampung ampun kesesuaian mangke dipun kita sareng-sareng ngoten nggih. Nggih. Saking kawula semanten rumiyin nggih pesen kawula monggo kita sareng-sareng jagi keamanan, jagi kebersihan lingkungan nggih. Istilahipun sekolahane alhamdulillah wis dadi kaya ngene. Biyen gak dewek-dewek kita nggih. Niki kita ya sing tau pinarak teng mriki niki ya biyen sekolahane gedhe ya wis ngono nggih. Alhamdulillah samenika nggih ampun wah kaya wis urusane sekolah urusane kan mboten nggih. Nggih derek sama jagi nggih nek di luar sekolah sapa enten lare-lare ingkang
Dulan-dulan saupami kok pas liwat ojo nggih sedaya sareng-sareng sepindah malih kula suwun putra-putri panjenengan wonten dalam dipun gatekaken nggih sepindah HP nggih nderek dipantau putra-putri panjenengan nggih. Selamat atas prestasi-prestasi putra-putri panjenengan ingkang dinten menika sampun nampi hasil selama pertengahan tahun menika nggih. Selamat nggih nderek dipun tingkataken saupami saniki mboten adu nilai nggih tetep nggih monggo dipun tingkataken nggih lare nggih saking kawula saking awal dumugi akhir mesti tentu kata lepatipun kata sasaraturipun kawula cekapaken sematan rumiyin. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Beberapa program Bu dari Yatim Mandiri, salah satunya programnya yang untuk di sekolah itu ada motivasi itu untuk tingkat SMP dan SMA, dan ada juga yang safari dongeng. Jadi anak-anak diberikan dongeng ataupun motivasi juga dengan Kak Akur. Dan juga untuk acara parenting ini kita adakan untuk umum mulai dari TK, SD maupun SMP SMA. Alhamdulillah ini baru pertama kali ya Bu Pak, di tahun 2023 ini saya dan tim mengisi acara parenting di SDN Panterjo ini, dan semoga nanti tidak lanjutnya antara SDN Panterjo dan Yatim Mandiri bisa bermanfaat untuk semuanya. Parenting kelas itu napa mantep. Nanti untuk acara parenting kelas bisa dijelaskan dengan Kak Akur. Karena Kak Akur selaku apa nggih? Pematerinya nggih nanti saya menjelaskan enggak spesial Pak nanti. Untuk program Yatim Mandiri atau ada pendidikan. Pendidikan adalah program beasiswa untuk adik-adik yatim yang alhamdulillah pada tahun 2002 kemarin itu kita sudah menyalurkan 80 beasiswa untuk adik-adik yatim. Dan ada juga layanan sehat mandiri Bapak. Layanan sehat mandiri itu untuk disalurkan di anak-anak yatim, duafa maupun lansia. Jadi kita memberikan paket gizi, nanti kalau Bapak Ibu penasaran ada di depan itu untuk contoh paket gizinya yang disalurkan di adik-adik yatim dan duafa. Adapun kita juga memiliki 9 sanggar di Magelang. Salah satunya yaitu di Salaman, sanggar belajar untuk kegiatan belajar mengajar adik-adik yatim dan duafa. Nyuwun sewu, ini kalau di Panterjo mau mendirikan sanggar boleh. Nanti saya tak konfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah. Itu sanggar itu berlaku free, nggak ada biaya sebesar pun Bu. Alhamdulillah kami sudah berjalan untuk sanggarnya itu, dan kami juga lagi mencari rumah wakaf yang nanti rumah wakaf itu dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar adik-adik yatim duafa dan juga kantor layanan yatim mandiri. Barangkali nanti kok panjenengan sedaya ada info rumah yang ingin diwakafkan, boleh menghubungi saya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Dan juga ini kan mau menjelang Ramadan Bapak Ibu semuanya, barangkali nanti kok panjenengan sedaya mau menyalurkan zakatnya bisa melalui yatim mandiri. Nanti zakat tersebut kita alokasikan untuk buka bersama adik-adik yatim dan duafa, paket gizi, paket Ramadan, dan juga buka bersama itu untuk dengan yatim adik-adik yatim dan duafa. Dan ini untuk yang terakhir kalinya Bapak Ibu semuanya. Nanti saya kelamaan ngomong waktunya habis. Kasihan ke aku juga. Untuk yang terakhir nanti barangkali Bapak Ibu semuanya ada yang ingin dipertanyakan, boleh menghubungi stand di depan kelas Nanti bisa menghubungi Bu Dewi Mayasari. Di situ kita juga ada program nanti kaleng ya Bu ya, kaleng sosis dan kare itu hasil olahan daging kurban yatim mandiri. Jadi yatim mandiri juga mempunyai program kurban yang untuk diolah menjadi sosis dan kare. Nanti itu jangka waktunya atau expirednya itu 1 tahun Ibu. Jadi setiap tahun sekali kita pasti ganti
untuk olahan sosis daging dan sekari dan daging itu. Itu aja Ibu, Bapak. Mohon maaf apabila saya dalam berucap banyak kekurangan, banyak kata-kata yang tidak didengar. Semoga nanti presentasi saya di sini bisa menjadikan silaturahmi yang berkepanjangan, dan terima kasih banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Komite yang telah memberikan kesempatan untuk yatim mandiri mengadakan parenting di SDN Ngepanrejo ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ninda Mukaromah. Demikianlah sambutan-sambutan. Acara selanjutnya adalah acara inti dengan pembicara kita Kak Akur Sumirat yang akan menyampaikan tentang parenting class pada hari ini. Kepada yang terhormat Kak Akur Sumirat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Saya doakan buat Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan segera berangkat haji. Amin. Haji itu panggilan Allah. Saya doakan Bapak Ibu yang menjawab semangat salam saya segera dipanggil Allah. Maksudnya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugito selaku Ketua Komite SD Negeri Ngepanrejo, yang terhormat Ibu Asriyatul Hijah Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngepanrejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngepanrejo, semoga senantiasa sehat, diberikan ilmu dan umur yang manfaat, semakin hari sekolahnya bertambah hebat, prestasinya semakin meningkat, memberikan manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid SD Negeri Ngepanrejo kelas 1 sampai kelas 6 rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang yang barokah ini kita dapat bermuajahah di acara kegiatan parenting class SD Negeri Ngepanrejo, menjadi orang tua hebat yang mampu memahami tumbuh kembang anak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara parenting akan kita mulai, saya akan menyapa sekali lagi, mohon semangatnya dipersiapkan ya. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Semangat. Oh, ini macam-macam jawabannya ya. Sudah berso salam pasca Covid belum Bapak Ibu? Kalau tadi Bapak Sugito mendoakan semoga wabah ini segera hengkang ya Pak, ini segera musnah, maka ada namanya salam pasca Covid. Jadi kalau saya sapa Bapak Ibu, tolong dijawab seperti ini. Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, ngerti ya? Coba saya sapa, lebih semangat jawabnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ibu kepala juga begitu, supaya sehat jasmani, sehat rohani juga. Oh, ngambil video baik. Ngendikanipun Ibu Kepala dan Bapak Sugito itu, kalau sesuatu dilakukan dengan semangat
hasilnya akan berbeda dengan dilakukan yang biasa-biasa saja. Mohon sekali lagi semangatnya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, itu yang penting lah ya. Saya coba sapa lagi. Kalau saya menyapanya dengan Bapak Ibu, dijawabnya siap ya. Bapak Ibu? Siap. Siapnya begini Bapak Ibu. Tolong pundaknya diangkat. Siap. Nah gitu ya. Coba. Bapak Ibu siap. Bapak Ibu Siap. nah gitu. Lebih semangat ya. J. Dan karena materinya nanti lumayan berat, jadi saya mohon Bapak Ibu untuk bersemangat dan kita harus fokus. Saya pengen tahu dulu, Bapak Ibu sudah fokus apa belum? Coba kita tes dulu. Tepuk 1, 2, 3. Kalau 3 lebih cepat Bu. Nah gitu. Saya ketika ini coba. Tepuk 3, 1. Kita ulang. 3, 1, 3. Sebelah kanan dan belakang bagian kanan sudah fokus belum Bapak Ibu? Kok nggak meyakinkan jawabannya? Coba. Ini berapa Bu? Lebih keras Pak. Semangat. Berapa? Ya, monggo. Sebelah kiri sampai ke belakang sebelah kiri coba. Semangatnya, fokusnya gitu coba. Berapa Bu? 1, 2, 1, 2, 5. Baik, ternyata belum pada fokus. Kalau gitu kita akan ajarkan supaya fokus, supaya nanti dapat menerima materi dengan nyaman, dengan enak, dan insya Allah nanti bermanfaat. Allahumma amin. Siap Bapak Ibu. Kita akan coba. Angkat tangan kanan. Nanti cukup Bapak Ibu lakukan instruksi dari saya. Buka, tutup. Kira-kira gampang apa susah? Coba buka, tutup. Cuma gitu aja kayak susah. Lincah Pak. Lincah ya Pak ya. Kita coba. Bapak Sugito ketika lincah kita coba ya. Beliau diperhatikan banyak orang. Monggo Pak Sugito dan yang lain. Buka, tutup. Bisa Ibu? Bisa Pak? Kita coba. Buka, tutup. Tutup. Apanya bisa? Sendiri Pak? Sakit Pak? Oh luar biasa. Kita coba sekali lagi. Yuk. Buka, buka. Sekali lagi monggo. Kita coba. Tambah fokusnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Sekarang ada perintah begini Bapak Ibu. Napa Bapak Ibu? Begini. Kata-katanya apa? Begini. Kalau ada kata-kata begini, lakukan yang saya perintahkan. Kalau tidak ada kata-kata begini, jangan dilakukan. Kalau dilakukan berarti nggak fokus. Kita coba. Begini. 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 Begitu. Nah, pripun Ibu? Kalau ada kata-kata begini baru dilakukan. Selain begini jangan dilakukan. Kita ulang. Begini. Begitu. Masih banyak yang nggak fokus. Kalau begitu jangan ya. Cuma begini. Boleh sambil diikuti kata-katanya. Begini. 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 Berhasil. Pak Yusiono, ya Allah. Bu, semakin sedikit yang melakukan kesalahan berarti fokusnya semakin meningkat. Kita coba mudah-mudahan sekali lagi 100% berhasil semua ya. Begini. 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 Berhasil. Tepuk tangan dong. Yang tepuk tangan nggak fokus semuanya. Nggak ada kata-kata begitu ya tepuk tangan. Kata kuncinya itu masih begini. Jadi Bapak Ibu tolong, jadi Pak Sugito aja. Jangan terlena dengan pujian, ya. Kadang-kadang itu pujian itu melenakan kita sehingga menjerumuskan kita menjadi jatuh. Ingat, ada pepatah nyamuk pun bisa mati gara-gara tepuk tangan, gitu Pak.
Baik, fokusnya sekali lagi akan saya cek apakah sudah bagus. Sekarang kita tambah dengan mengkombinasikan. Jadi yang namanya mendidik anak, parenting class itu ada yang namanya seni otak kanan, otak kiri, Bapak Ibu. Saya akan perintahkan Bapak Ibu nanti untuk mengikuti atau menjawab nama hewan yang saya sebutkan. Nanti ada hewan gajah. Kalau gajah itu besar apa kecil, Ibu? Jadi jawaban Bapak Ibu, jawabannya besar. Gajah besar. Ucapannya mengucapkan besar, gerakannya membuat lingkaran besar gini ya. Coba. Gajah besar. Semuanya gitu. Yang di belakang saya lihat dulu. Yang nggak melakukan saya doakan. Ibu-ibu yang nggak melakukan suaminya nikah lagi. Nah, mungkin makanya dilakukan dengan semangat. Coba. Gajah. Bapaknya bilang amin 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 amin. Cocok nih Mas. Baik, kalau semut besar apa kecil Ibu? Coba. Semut. Semut. Kecil gini Pak. Namanya nekeran dirdiran Pak. Semut begini. Coba. Kalau cacing pendek. Cacing pendek. Ular panjang. Ingat jangan sampai semangatnya ular panjang. Kirinya kasihan gitu. Coba kita coba. Gajah. Semut. Semut. Cacing. Cacing kok ya besar, cacingnya sinten Bu? Ya Allah, fokus Bu, konsentrasi Bu. Baru kali ini saya dengar ada cacing besar. Oh, mencurigakan. Baik, cacing. Ular. Ular. Gajah. Itu berarti otak kanan dan otak kiri Ibu bekerja dengan maksimal. Waktu saya katakan gajah, Ibu menjawabnya besar. Ucapannya besar, otak kanan memerintahkan mulut untuk bicara besar, sementara otak kiri memerintahkan gerakan, membuat gerakan besar. Kita coba sekarang untuk mengkombinasikan. Saya katakan gajah, tolong Ibu ucapkan jawabannya besar, tapi gerakannya beda. Besar. Nah gini ya, coba fokus, kita coba latihan yuk. Gajah besar. Pintar-pintar semua ya. Kalau semut kecil gitu ya. Semut kecil. Bagus sekali. Kalau cacing pendek. Nah ucapannya pendek tapi gerakannya panjang. Coba. Cacing pendek. Ular mama panjang ya, ular panjang. Bisa Ibu? Aman, ini nggak ada tempel-tempelannya, biasanya penuh tempelan. Oke, coba konsentrasi. Gajah. Besarnya begini dong. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Ular. Jangan bikin kosakata baru, masa ular penjang. Ya ada penjang, pendek pendek, panjang panjang, oh penjang. Ulang ini Bu. Termasuk juga nanti gajah dan semut jangan kata-kata barunya kecil. Besar besar kecil kecil. Monggo ulangin, kita coba sekali lagi. Gajah. Ya suka-suka saya tadi. Ya, gajah besar, semut kecil, ular panjang lagi. Baik, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya, sudah jam 10. Sampai jam berapa nanti Ibu? Setengah 11. Oh iya, ringkas saja. Mau saya di depan sini ya. Selamat ya Bapak Sugito, Ibu Istri, Ibu Guru. Baik, Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan kalau tak kenal itu maka ta'aruf ya. Kalau tadi Anda sudah mengatakan begitu. Perkenalkan, nama saya Kak Akur. Nama lengkapnya bisa dibuat semacam pantun. Kak Akur pesulap jujur. Tak pernah libur untuk selalu menghibur. Asli dari timur Borobudur. Kalau pagi sarapannya bubur, siang makannya sayur, malamnya minum jamu beras kencur. Kalau tidur yang benar di kasur meluncur, jangan bilang kelindur, apalagi mendengkur, itu namanya ngawur.
Baik, izinkanlah perkenankan saya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini selama kurang lebih setengah jam ke depan akan menyampaikan materi parenting class ya. Jadi seni mendidik anak ya. Yang namanya mendidik anak itu gampang apa susah Bapak Ibu? Gampang susah Bu. Saya pengen tanya dulu ke Bapak Ibu, pengen jawaban yang pasti, yang kompak. Coba Bapak Ibu, mendidik anak itu pengen anaknya cerdas dulu atau bahagia dulu? Cerdas. Pengen anaknya cerdas apa bahagia? Cerdas. Mendidik anak itu yang penting bahagia dulu Bu. Bahagia, senang dulu, anak dibuat bahagia, dibuat senang dulu. Jangan dibuat sepaneng. Mendidik anak kok raut mukanya penuh dengan kebencian, penuh dengan rona-rona kemerahan, orang bakalan digugu ya. Dibuat bahagia dulu, senang dulu anaknya, insya Allah nanti anak akan semangat untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi arahan kita. Begitu ya Bu ya. Kalau anak dibuat cerdas terlebih dahulu, anak ikut les sana sini, ikut kursus ini itu, kakian les kakian kursus, akhirnya overload. Apa yang terjadi? Anak bisa stres. Kalau anaknya stresnya tingkat akut, yang terjadi apa Bu? Ngobatinya nggak gampang, lama dan mahal. Jadi yang penting anak itu bahagia dulu ya. Dan untuk membuat anak itu bahagia, kita mulai dari diri sendiri dulu. Siap bahagia Bapak Ibu? Coba kalau siap ikutin gerakan saya dan ucapan saya. Aku suka bahagia. Aku suka gembira. Aku suka bernyanyi. Aku suka anakku. Aku tresno anakku. Ya gitu, anak itu harus dicintai dulu ya. Ojo ming diseneni pendak dino. Nek pendak dino sarapane seneni ayo wis ora dadi mangke ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang namanya mendidik, yang namanya pola asuh itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi, coba jempolnya boleh begini Bu. Ya, mendidik anak itu, mendidik anak harus bahagia. Mendidik anak harus bahagia. Sudah paham Ibu ya? Yang kedua, coba telunjuknya begini Bu. Ya, jangan nunjuk saya loh ya, macung-macung. Mendidik itu tidak bisa mendadak. Karena mendadak tidak bisa mendidik. Jadi mendidik itu butuh proses Bapak Ibu. Yang namanya anak masih usia 7-12 tahun, ojo diarep-arep langsung ini berniat biaya langsung wae jadi mahasiswa. Bisa nggak? Langsung wae sekolah SMA le berniat biaya nih. Ya nggak bisa. Ada prosesnya, ada melalui namanya PAUD, TK, SD, SMP, jenjangnya SMA, baru kemudian kuliah. Makanya yang sekarang sudah di usia 7-12 tahun dititipkan di SD Negeri Ngepan Rejo. Betul ya Bapak Ibu ya? Harapannya apa? Nanti menjadi tumbuh anak-anak yang solid dan soleka, menjadi generasi yang hebat, bermartabat, insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, yang namanya sekolah itu bukan mesin laundry Bapak Ibu. Pirsa mesin laundry Bapak Ibu. Jadi kalau laundry itu gimana sih? Kita bawa baju kotor gitu, sarung kotor, pokoknya pakaian kotor ditimbang gini, kemudian langsung ketahuan, oh biayanya berapa, asik penting aku bayar, ning jimuk kapan, wis dadi, wis resik, wis setrika. Betul nggak Ibu, Bapak? Orang tua jangan mengharapkan kok anak sekolah di SD Negerinya Pantejo terus jenengan di rumah mendel wae orang ngekei suri toladan, tidak memberikan support program dari sekolah. Muga-muga anakku sudah dicah soli, pintar ngaji, sergap sholat,
jadi anak yang sukses. Nggak bisa instan seperti itu, ya. Harus yang namanya orang tua, yang namanya sekolah itu satu sinergi. Apa namanya Bapak Ibu? Satu sinergi itu saling melengkapi, saling mendukung, saling support. Ojo ming waton ming bayar. Sing penting aku bayar, kok anakku wis dadi. Nah, itu ada yang istilah namanya orang tua nyasar, orang tua bayar, dan orang tua sadar. Kira-kira panjenengan semua orang tua yang nyasar, yang bayar, atau yang sadar Bapak Ibu? Sadar. Alhamdulillah. Orang tua nyasar itu gimana toh Kang? Orang tua nyasar itu seperti ini Bapak Ibu. Ada program sekolah. Di sekolah anak diminta untuk Mas, Mbak, nek wis ono adzan langsung mangkat nang masjid, sholat berjamaah. Itu di sekolah diajarkan seperti itu, sholat berjamaah. Sampai di rumah ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ayahnya yang nek pergi bapak nopo? Bapak kono nggih. Bapak kondo. Namanya pelentis gitu aja. Pelentis kalau azan kalau dan ke masjid dan musola. Kids zaman now, anak zaman sekarang pasti melihat karena children see, children do. Napa niku? Anak itu melihat, anak itu melakukan. Jadi melihat contohnya. Ada suara adzan, bapaknya betul memberikan instruksi apa supaya ke masjid. Tapi bapak kok mboten ke masjid, Pak? Oh, sanes jenengan Pak. Tersangka. Bapak kok mboten tidak masjid, kok mboten jamaah? Bapak GM. Nah, itu berarti nggak ngasih contoh, berarti tidak sejalan dengan program sekolah. Melihat itu penting. Coba dituliskan semua Bapak Ibu. Melihat itu penting. Mendengar lebih penting. Melihat itu penting. Mendengar lebih penting. Kira-kira panjenengan yang di depan melihat dan mendengar saya dengan jelas dibandingkan dengan Bapak Ibu yang di belakang melihat dan mendengarnya kurang jelas. Kira-kira cetha sing pundi Bapak Ibu? Sing ngajeng nggih. Coba sekarang ikutin kata-kata saya dan gerakan saya nggih. Angkat tangan kanan, buat bulatan Bapak Ibu. Ya, bisa jempol dan tunjuk satukan nggih. Mendidik harus melakukan bersama-sama. Mendidik memberi contoh. Anak ngaji, ibu juga bisa. Anak sholat, bapak ikut sholat. Nah, nonton nggih. Melihat itu penting. Masih seperti ini Bu. Melihat itu penting, mendengar lebih penting. Dekatkan, 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 dekatkan. Pegang kuping, pegang hidung, pegang dagu. Nah, dagu Bapak, dagu Pak. Ya Allah Bu, dagu Bu. Dagu. Nah, nonton. Dagu ini Pak. Niki batuk, nek dagu ini Pak. Nah. Kenapa kok Bapak Ibu salah? Padahal perintahnya benar apa salah Ibu Bapak? Perintahnya benar. Pegang dagu. Tapi saya ngasih contoh yang salah. Betul nggak? Ibu Bapak melihat saya pegangnya di sini ikut-ikutan dagu. Ayo ini dagu Pak. Mbok yakin 100% ini dagu. Begitu dijelaskan Pak, dagu itu yang di bawah. Oh alah iya. Itu artinya apa? Melihat itu penting, tapi mendengar itu lebih penting. Yang kedua, mendengar itu penting, memperhatikan lebih penting. Mendengar itu penting, memperhatikan lebih penting. Coba sekarang saya pengen memberikan pertanyaan, tolong dijawab dengan kompak yang spontan. Langsung Ibu, Pak, ya, coba. Saya pengen tanya, Bapak Ibu di sini pasti punya wawasan keagamaan yang bagus sekali, ya. Ada berapa jumlah binatang atau hewan yang dimasukkan Nabi Musa ke dalam kapal?
Berapa Pak, Bu? Berapa? 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 Sepasang Bapak? Sepasang. Jawabannya benar adalah tidak ada. Nabi Musa tidak pernah memasukkan binatang ke dalam kapal Bapak Ibu. Yang benar itu Nabi Nuh, gitu. Jadi mendengar itu penting Ibu Bapak, tapi memperhatikan jauh lebih penting. Mengatakan nggih. Coba sekarang tambah satu lagi. Memperhatikan itu penting. Memahami lebih penting. Coba sekali lagi semangatnya. Memperhatikan itu penting. Memahami lebih penting. Jadi Bapak Ibu sudah paham. Kalau di kalender yang sekarang tahun baru pasti punya kalender, punya almanak gitu, Bapak Ibu gitu. Dalam setiap bulannya itu ada yang berakhir di angka atau tanggal 28, tanggal 30 dan 31. Betul apa salah Ibu, Bapak? Nah, coba pertanyaannya tolong dijawab dengan lugas, dengan cepat dan spontan. Dalam 1 tahun ada berapa tanggal 28 Bapak Ibu? Satu. Yang betul 12. Pertanyaannya apa tadi Bapak Ibu? Dalam 1 tahun ada berapa tanggal 28? Kalau cuma 1 tuh cuma Februari. Januari punya tanggal 28 nggak Bu? Desember punya nggak Bu, Pak? Nah, itu yang namanya mendengar itu penting, memperhatikan itu penting, memahami lebih penting. Dan yang terakhir, memahami itu penting, melakukan lebih penting. Apa Bapak Ibu? Memahami itu penting, melakukan lebih penting. Jadi apa? Supaya harapannya nanti materi yang selanjutnya akan saya sampaikan ini dapat Ibu lihat, dapat Ibu dengar, dapat Ibu perhatikan, dapat Ibu pahami, dan insya Allah nanti dilaksanakan di rumah, okay? Supaya apa? Nanti tercapai tujuan dari diadakannya kegiatan parenting class ini. Sudah siap Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu siap. Mana pundaknya Bapak Ibu? Bapak Ibu siap. Bapak Ibu siap. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Materi hari ini sudah disampaikan Bapak Ibu guru ya, tentang pendidikan seks usia dini. Leres ya Bapak Ibu? Nah, coba saya pengen tahu yang masih di sini kelas 1 ada Bapak Ibu putra putrinya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Wah, berarti masih komplit. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seks usia dini ini Bapak Ibu? Yang pertama, bicara soal pendidikan seks, wah jangan pikirannya jangan parno dulu ya. Ampun neko-neko dhisik pikirannya. Ini pikirannya kita benahi dulu. Ini sesuatu yang penting untuk harus diketahui sama putra-putri kita, ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak aware, kalau kita tidak perhatian dengan masalah ini, anak bisa mengalami 2 ini Bapak Ibu, yang tentu tidak kita harapkan. Yang pertama, dapat mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, dapat mengalami yang namanya seks bebas. Tentu Bapak Ibu tidak ingin ya, betul? Maka mohon diperhatikan. Untuk menyampaikan, biasanya topik ini adalah topik yang dihindari orang tua, karena biasanya orang tua mikirnya ini sesuatu yang tabu, betul ya Bu Pak? Wah, kisah tabu. Yang kedua, Bapak Ibu kesulitan untuk memilih kata-kata, ya. Yang ketiga, tidak tahu bagaimana cara menyampaikan, terus tidak tahu kapan waktu untuk menyampaikan. Begitu Bapak Ibu. Kendalanya kadang seperti itu. Padahal realitanya atau yang terjadi Bapak Ibu, anak karena tidak mengetahui sejak dini, menurut penelitian, maka 90% pelecehan seksual itu terjadi di usia dini Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan. Dan menurut penelitian juga, yang melakukan itu bukan orang lain, bukan orang yang enggak dia kenal, justru orang yang dia kenal.
maka perlu hati-hati. Nah, pendidikan seks usia dini itu apa sih Kak Agur? Yaitu penyampaian informasi kepada anak-anak mengenai bagian-bagian tubuh yang vital. Yang vital itu yang privasi, yang pribadi, area-area pribadi yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Maka nggih Bapak Ibu nggih. Nah, cara penyampaiannya bagaimana? Yang pertama, pilih bahasa atau kata-kata yang sederhana. Pakai bahasa Indonesia aja Ibu, Bapak. Aja bahasa Jawa nggih. Malah salah kedaden. Pakai bahasa Indonesia ya, yang memang sudah umum gitu. Yang kedua, bisa pakai gambar. Nggih. Gambarnya yang sederhana, aja terlalu realistis gambarnya. Apa diambilkan dari internet, nah ini gambarnya ini wah. Itu bukan ngajar, itu malah merusak itu. Baik, yang pertama adalah menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Oke, apa saja yang perlu disampaikan? Mohon izin sebentar. Di sini ada saya pergunakan gambar ini. Jadi ada 4 area Bapak Ibu atau 4 bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Biasanya kalau kita mengenanya hanya 2 ya, padahal ada 4 Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Sugito, Ibu semuanya ya hadirin, gambar saya jelek, sengaja saya jelek nih. Kalau bagus nanti malah terpesona, wah kayak banyak sing ora-ora. Jadi Bapak Ibu, ini adalah prototipe anak ya, bisa jadi pelecehan seksual itu tidak melulu hanya anak perempuan saja Bapak Ibu, tapi prosentasenya itu merata, hampir seimbang. Bisa terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Perlu kita jelaskan. Jadi kan nanti bisa menggambar seperti ini. Nggih, dikira-kira mawon gambar uang nggih, bocah cilik ngeten. Bagian depan dan bagian belakang. Ada 4 namanya privacy space atau bahasa gampangannya 4 bagian pribadi. Yang pertama itu apa Ibu? Ini yang di merah-merah, mulut. Nah, ini yang pertama adalah mulut. Ya, sudah kelihatan ya Ibu, Bapak yang di belakang ya. Mulut. Yang kedua, dada, bagian dada. Yang ketiga, bagian alat kelamin. Nah, kita jelaskan dengan bahasa Indonesia saja. Kalau pria memiliki penis, mohon maaf. Kalau perempuan memiliki non sewu vagina, gitu ya. Dan yang keempat, bagian belakang, yaitu pantat. Ini setidaknya bisa dilakukan dengan sederhana. Dengan 1 lembar kertas, Bapak Ibu bisa membuat gambar. Ya. Kemudian penyampaiannya dengan bahasa sederhana, dengan gambar seperti ini, bisa juga dengan role play atau dengan permainan. Tapi nggak kita bahas hari ini ya, karena terlalu siang nanti ya. Baik, gambar ini. Dan gambar yang tadi nggih, Pak, Bu, saged modalin apa Bu? Kertas, pulpen, spidol, nggak harus warna merah, yang penting warna yang berbeda, warna terang ya, kita terangkan. Ini ada mulut, ini ada dada, ada alat kelamin, ada pantat. Bagian yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh siapapun kecuali orang tua, biasanya ibu ya, yang masih kecil masih suka dicebokin gitu ya. Ya itu kita berikan pemahaman. Kalaupun misalnya mau periksa ke dokter ataupun mau melakukan terapi apapun dan harus menyentuh atau membuka 4 daerah ini, harus didampingi sama orang tua. Mengatakan Bapak Ibu, paham ya? Baik. Yang kedua, selain mengajarkan seperti ini, kemudian menanamkan ke anak-anak, memberitahu, nah, le, do, eling, nek ono, bahasa Indonesia saja ya, maaf, saya belepotan kalau bahasa Jawa. Kalau ada orang yang hendak melakukan pegangan atau non sewu, ini namanya sentuhan, betul Bapak nggih? Melakukan sentuhan harus dibedakan. Bapak Ibu harus menerangkan ada yang namanya sentuhan aman dan sentuhan tidak aman. Nggih? Apa Bu, Pak? Sentuhan aman dan sentuhan tidak aman. Sentuhan aman itu yang bagaimana?
Yang penting kalau sentuhan aman tuh gambarannya, kalau anak itu merasa nyaman, misalnya dipeluk orang tuanya, dipeluk bapak ibunya nyaman tentunya, nah itu berarti sentuhan aman dan tidak menuju ke 4 bagian yang tadi sudah kita terangkan. Nah, ada sentuhan tidak aman. Kalau sentuhan tidak aman itu pertama si anak merasa tidak nyaman, merasa jijik, merasa itu menyerang dia, termasuk mengarah ke 4 bagian: mulut, dada, alat kelamin maupun bagian bokong atau pantat. Maka kita sarankan kepada anak untuk yang pertama memutuskan itu salah. Kenapa Bu, Pak? Kalau ada yang menyentuh dia merasa tidak aman, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah itu berarti kita minta anak untuk segera menghindar, ya, supaya menghindar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kita pesan kepada anak kita, kalau ada orang yang memberikan gambar atau video yang berkaitan dengan 4 privacy space atau 4 bagian tubuh yang pribadi ini, itu juga salah. Misalnya sekarang kan zaman canggih ya Bu, ya. HP sekarang tuh ya Allah, opo-opo ono Bu, karo opo mawon wonten gitu. Misalnya ada yang ngasih lihat, "Yo tak kei gambar apik." Tapi gambarnya nuwun sewu orang yang tanpa busana. Nah, itu berarti sudah kita terapkan pendidikan ini. Itu salah. Yang keempat, kalau ada terjadi sampai ya naudzubillah ya, tapi kita siapkan payungnya, kita siapkan antisipasinya. Kalau ada terjadi orang yang hendak melecehkan anak kita, yang hendak menyentuh ataupun melihat 4 bagian pribadinya dia, maka kita sarankan kepada si anak, kita perintahkan yang pertama, jerit sekeras-kerasnya. Apa Ibu Bapak? Menjerit sekeras-kerasnya. Yang kedua, segera lari dan mencari orang yang dia percayai. Misalnya di sekolah ada dengan Bapak Ibu guru, atau kalau di rumah langsung dengan keluarga. Itu adalah langkah preventif, langkah pencegahan. Sudah paham Bapak Ibu? Sekarang semangat Ibu ya. Mohon maaf nanti kalau di lain hari Jumat insya Allah bisa kita maksimalkan, karena nanti ada kegiatan sholat Jumat yang harus Bapak dan saya wajib lakukan. Jadi mohon maaf sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan atensi dari Bapak Ibu. Semuanya dapat melihat, mendengar, memperhatikan, memahami, dan insya Allah mengamalkan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Bapak Ibu? Siap. Ya. Tadi sudah ada edaran untuk yatim mandiri ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini sedikit closing aja karena ngakunya pesulap orang dolanan sulap ya, tak sulapan sedikit ya Bu. Ini closingnya nung sewu ya. Saya punya perumpamaan seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat menanam sebiji bibit Bapak Ibu. Ini ibaratnya tempat untuk nanam bibitnya ya, dicangkul kemudian diparingi lemi ya. Itu kalau kita infaknya dengan ikhlas, maka yang terjadi maka yang terjadi apa Ibu Bapak? Akan tumbuh menjadi bibit yang bagus. Boleh tepuk tangan dong. Dan biasanya Ibu Bapak, kalau sedekahnya itu memang ikhlas dan bukan hanya ikhlas tapi jumlahnya luar biasa gitu, maka akan tumbuh menjadi 7 tangkai ya, atau 7 dahan. Nah seperti ini ya. Dan dari 7 tangkai tadi akan muncul 100 biji. Masing-masing tangkai ada 100 biji. Sudah 100 biji belum Ibu Bapak? Oke deh. Dek, kalau Kak Akur tanya, Dek, ini bagus apa jelek Dek?
Betul. Bu, bagus apa jelek? Bagus. Oh jelek? Ya udah, nggak apa-apa. Ini ibaratnya kalau 100 biji itu seperti ini. Ya, semakin tinggi. Nah, nek mang boten percaya, mang etang nih, masih ada 100 nih ya. Ya demikian pertemuan orang-orang yang menginfakkan hartanya akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji di dalamnya. Allah Maha mengetahui dan Maha melipat gandakan untuk orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan amal jariah Ibu hari Jumat ini mendapatkan barokah dan manfaat, tercatat menjadi amal jariah untuk bekal kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Demikian dari Kak Akor yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Akul Sumilat yang telah menyampaikan materi parenting kelas dengan sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, baik bagi kami para Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa, untuk mendampingi putra-putri kita dalam bertumbuh kembang sehingga putra-putri kita nantinya akan menjadi insan yang agamis, berprestasi, berkarakter, dan juga peduli lingkungan sesuai dengan visi SDN Panjau. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya selaku pembawa acara apabila dalam menghantarkan acara pada hari ini ada kesalahan kata maupun sikap. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.